Dengan surga aja beda. Kecantikan surga dengan kecantikan di dunia ini beda. Siapa yang paling cantik di muka bumi ini? Kalau Yesus kan Nabi Isa ya, Yesus berkata surga itu bukan tempat kawin mengawinkan dan bukan soal makan Iya, nggak minum. apa-apa. Itu kan Tapi soal damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu kata Yesus. Jadi tidak ada kawin mengawinkan di surga. Kenapa ajaran ini bisa bertentangan, Pak? Saya tanya tadi loh, ereksi 2 jam aja masuk rumah sakit. Ini kok bisa 70 tahun ereksi terus di surga gitu loh, Pak, yang saya tanyakan. Kalau memang Allah mau berkehendak, gimana? Kita mau tujuannya untuk apa, Pak? Allah membuat Anda ereksi 70 tahun. Untuk kesenangan lah. Daripada kita pakai obat di dunia aja orang pakai obat. Benar padahal. Surga itu tempat kesenangan, Bu. Kalau surga Ibu itu gimana, Bu? Iya. Nah, beda, Pak. Kalau surga di dalam Kristen, karena kita ini tubuh baru, Pak, tubuh roh. Jadi hasrat seksual itu hanya diberikan Tuhan ketika kita ada di dunia ini untuk procreation. Karena karena kita ini manusia fana, makanya diperlukan anak-anak untuk beranak cucu. Tetapi ketika kita di surga dikatakanlah hidup seperti malaikat-malaikat, bukan kita jadi malaikat ya. Artinya apa? Hidupnya kudus, tidak kawin mengawin, kan nggak ada malaikat-malaikat kawin. Terus punya istri, punya bidadari. Oh, jangan salah. Ketika kamu lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, itu kesenangannya luar biasa. Itu damai sejahtera yang kamu tidak pernah rasakan di dunia ini. Maka Yesus berkata apa? Aku tinggalkan kepadamu damai sejahtera, bukan seperti yang dunia berikan. Itu beda, Pak. Kalau ada senangnya bagaimana, Bu? Kalau Ibu menjaga roh itu senangnya bagaimana? Contohnya pada waktu saya lahir baru ya, itu ada damai sejahtera. Yang tadinya kita itu dengan Allah berseteru. Dengan Allah kamu tidak bisa berkomunikasi. Makanya yang dipulihkan Tuhan ketika di Taman Eden, itu bukan agama, Pak. Adam tidak pernah kehilangan agama di Taman Eden ketika dia jatuh dalam dosa. Yang Adam hilang itu adalah relasi hubungan dengan Tuhan. Dia nggak bisa lagi bercakap-cakap dengan Tuhan. Bukan nge-seks, Pak, bukan ereksi 70 tahun. Tetapi relasi ini yang dipulihkan. Kita tuh tidak bisa lagi secara rohani itu berhubungan dengan Tuhan yang adalah kudus. Bagaimana kamu bisa memikirkan hal rohani? Penismu aja tegang terus 70 tahun. Jadi yang dipulihkan itu adalah hubungan. Makanya kekristenan itu bukan soal religion, bukan soal ritual. Tidak ada diatur harus begini, harus begitu, harus jam ini, tidak ada. Tapi bagaimana kita bisa punya hubungan pribadi, mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan itu real, Pak, nyata. Itu yang kita perlukan, bukan teori. Agama itu semua teori, bicara tentang Tuhan yang beginilah, Tuhan yang begitulah. Itu enggak kita perlukan. Yang kita perlukan tuh prakteknya nyata. Tuhan yang bisa aku rasakan. Tuhan yang bisa aku jamah. Firman yang hidup. Buat apa teori? Saya enggak butuh teori yuk. Orang jatuh dalam dosa itu ya Pak, seperti orang tenggelam di dasar laut. Nanti ya tak ambilin ban, tak panggilin 911, tak panggilin pelampung. Loh, saya enggak butuh. Yang saya butuh tuh kamu terjun langsung nih, selamatin saya. Saya ini tenggelam mau mati saya sebentar lagi. Kok kamu penuh dengan teori-teori tentang penyelamatan? Yang saya perlukan apa? Kamu terjun, selamatin saya, tolong saya sekarang. Itulah yang namanya juru selamat. Bicara surga, ini kita bicara makanya, fokus kepada keadaan surga dan neraka. Ya, surga dan keselamatan ya. Tadi kan bilang fokusnya surga. Tadi benar nggak Pak Bro Edo? Tema kita surga dan keselamatan, betul? Apa saya salah dengar? Ya, jadi sekalian saya betul ya? Giliran Muslim bertanya sudah lewat, sudah dimulai. Jadi silakan dilanjutkan. Topiknya adalah pandangan Alkitab dan Al-Quran mengenai surga dan keselamatan. Silakan. Saya nggak salah dengar. Ya, jadi makanya Isa itu nggak punya arti. Itu yang mau saya tanyakan. Anda menyebut Al-Masih, tahu nggak artinya Al-Masih? Al-Masih itu gelar ilahi, Pak. Tidak ada nabi lain yang gelarnya Al-Masih kecuali Yesus Kristus, Sang Mesias itu. Kenapa nama aslinya Yesua, yaitu yang artinya Yahweh Sua, Yahweh Juru Selamat, Yahweh yang menyelamatkan, kok bisa diganti Isa? Makanya Muslim tidak tahu bahwa ada keselamatan di dalam Yesus. Alkitab berkata, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita beroleh keselamatan, kecuali di dalam nama siapa? Halo, Assalamualaikum. Oh, masalah Al-Masih
Al-Masih, Dajjal juga disebut Al-Masih, Bu. Al-Masih Dajjal. Sama Pak, namanya Al-Masih Dajjal, artinya Al-Masih palsu Pak. Makanya Dajjal itu tidak takut sama Allah Pak, takutnya sama Mesias. Makanya dia disebut Antikristus, Al-Masih Dajjal. Bukan Al-Masih loh, Al-Masih palsu. Ibu sendiri paham nggak? Dan itu di Mesias dalam itu Alkitab ada Pak. Mesias itu apa? Dan itu Mesias itu. Anda sekarang saya tanya ya, di dalam Alkitab rabi-rabi Yahudi, orang biasa tahu yang namanya Mesias itu anak Allah yang maha tinggi. Kok Islam tidak tahu kenapa Pak? Bisa dijelaskan? Ketika Yesus mengklaim, ketika orang bertanya, kamu siapa? Yesus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Marta berkata, engkau Mesias, anak yang maha tinggi. Setan dulu Pak, orang yang kerasukan setan ngomong, engkau anak Allah yang maha tinggi, aku tahu siapa engkau, yang maha kudus, anak Allah. Rabi Hagodel Kohen Pak, imam besar, berkata, kamu menyebut dirimu siapa? Mesiaskah kamu? Apakah kamu mengaku dirimu Mesias, anak dari yang terpuji, anak Allah yang maha tinggi? Yesus berkata, kamu telah mengatakannya. Makanya Yesus berkata apa? Aku ini anak Allah. Kenapa Islam tidak tahu bahwa Al-Masih itu adalah anak dari yang terpuji, sedangkan seluruh Alkitab orang Yahudi ngerti Pak? Sampai orang Samaria, ya Bapak baca Yohanes 4, orang Samaria, wanita Samaria nih, yang separuh Yahudi, aku telah menemukan Mesias, anak Allah. Kok bisa? Di dalam Islam Anda tidak tahu artinya Al-Masih dan Anda tidak tahu arti nama Yesus. Kenapa nama-nama lain Anda tahu? Contoh nih ya Pak ya, di dalam Islam disebutkan ada 4 orang saleh Pak. Zakaria, atau yang Anda sebut dengan ya Zakaria ya kok jadi. Kemudian Yahya, kemudian Isa Pak. Kemudian satu lagi Elias. Tahu enggak artinya Pak? Nama-nama itu. Zakaria itu artinya apa? Yahweh, ya Zakaria, ya Yahweh itu mengingatku. Yahweh remembers. Yahya atau Yohanan, nama aslinya Yohanes. Yohanan itu artinya Yahweh gracious to me, atau Yahweh itu bermurah hati kepadaku. Isa yang namanya Yeshua itu artinya Yahweh Shua, Yahweh yang menyelamatkan. Dan Elias atau Eliyahu itu artinya Yahweh adalah Allahku, Yahweh adalah Elku. Kenapa Anda tidak tahu sebagai Muslim? Apa arti nama? Ini nama-nama teoforik Pak. Teoforik itu artinya memasukkan nama Tuhannya di dalam nama manusia. Sama seperti ketika di dalam Islam dikatakan dia adalah Abdullah, artinya hambalah, ya Tuhannya namanya lah. Abdul Alat, Abdul Manat, ya itu nama-nama dewa-dewa. Dan itu dimasukkan itu namanya teoforik, dan itu wajar dalam bangsa-bangsa, termasuk bangsa Israel, memasukkan nama Tuhannya di dalam nama mereka. Kenapa Islam nggak tahu Pak? Padahal Islam menyebut 4 nama ini, Isa, Zakaria, Yahya, dan Elias. Elias apalagi jelas, itu baru Quran. Di dalam hadis itu banyak Pak. Obadayah artinya abdinya Yahweh, hamba Yahweh. Menyebut Yosua artinya sama dengan Yesus, Yeshua, Yahweh Yeshua. Mengapa sampai di Islam kok bisa teorinya beda? Padahal Allahnya Anda berfirman, 4 orang ini yang punya nama-nama Yahweh ini Pak, itu menggunakan nama teoforik. Raja Daud saja menulis haleluya. Boleh saya jawab? Terpujilah kepada Yahweh. Tolong moderator, waktu saya bertanya untuk umat Islam. Ya, jadi begini sebentar. Ya, dijawab Pak, silakan. Ya, jadi sebelum lanjut, supaya terfokus bicara, teman-teman Muslim yang baru saja bergabung, mohon tanggapan atau interupsi Anda, pandangan Anda harus selaras dengan Pak Dhani ya. Karena perbincangan kami, diskusi kami hari ini bukan debat ya, itu sudah dilakukan antara Pak Dhani tadi dan Bro Penegak Islam. Jadi mohon teman-teman Muslim yang mau berpendapat harus inline dengan Pak Dhani. Silakan Pak Dhani. Jadi kita fokus saja tentang surganya neraka. Tadi kan kita bicara tentang surganya umat Islam, surganya orang Islam. Sekarang saya mau tanya bagaimana kondisinya surganya orang Kristiani dan nerakanya orang Kristiani bagaimana? Silakan dijawab. Baik.
Sebenarnya sudah mulai dijawab oleh Bu Sofi tadi, Pak. Tapi mohon Bu Sofi diulangi lagi lebih spesifik, Bu. Konsep keselamatan. Saya males Pak kalau diulang-ulang. Tadi saya sudah ngomong. Iya. Silakan yang lain aja kalau mau ulang-ulang. Iya, saya lempar kepada teman-teman Kristen yang lain yang ingin menanggapi. Ini forum bebas saja, tidak perlu harus khawatir ya. Sampaikan saja pendapatnya. Gunanya adalah untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman Muslim untuk memperkecil kesalahpahaman. Jadi ini bukan untuk memperlebar kesalahpahaman. Kalau yang kalian hanya berniat untuk berdebat, kita akan langsung remove dari room ini. Ya. Oke, terima kasih Pak Edo. Silakan Pak Erben. Jadi di dalam iman Kristen Pak, berbicara surga itu tidak ada lagi di sana yang berbau yang namanya hawa nafsu, seksual dan lain sebagainya. Kenapa? Mungkin kita perlu berpikir apa sih kebutuhan utama jiwa hidup manusia? Di dalam ajaran iman Kristen, kebutuhan utama manusia adalah hidupnya dekat dengan Tuhan, hidupnya bersekutu dengan Tuhan, hidupnya mengalami kasih Tuhan. Itu menurut saya itu lebih dari, menurut Alkitab itu lebih dari hal apapun. Makanya itulah sebabnya dikatakan oleh Raja Daud, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena memang dekat dengan Tuhan itulah kepuasan. Karena kita harus tahu juga bahwa manusia ini diciptakan Tuhan untuk bersekutu dengan dirinya, untuk dekat dengan dirinya. Itulah tujuan kita diciptakan, supaya kita boleh bersekutu, memuji, memuliakan Dia selama hidup kita. Jadi inilah suasana surga di sana. Makanya di surga itu orang hanya menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Dan tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan di surga orang hamil, di surga orang bisa cocok tanam, ya. Nggak ada lagi kayak gitu, Pak. Karena itu perkara di dunia. Perkara di dunia selesai di dunia, perkara di surga adalah berbicara tentang kerajaan surga, di mana Allah itu berkuasa sepenuhnya di sana dan kita hanya menikmati kuasanya itu. Menurut saya, ya, silakan bertanya, Pak. Kalau bicara surga sudah tidak ada nafsu, di mana letak keadilan Tuhan? Di mana letak keadilan Tuhan? Contoh, saya di dunia ini kepengen mendapatkan wanita tercantik di muka bumi ini. Sementara saya orang yang jelek. Saya ingin berbahagia dengan wanita cantik di muka bumi ini. Ya. Tetapi saya tidak mampu. Sehingga yang saya dapatkan apa? Makanya kalau tidak ada di surga Anda, di mana letak keadilan Tuhan untuk membalaskan, untuk apa namanya ya, untuk menyampaikan apa keinginan kita ini supaya tercapai. Jadi Tuhan tidak adil menurut saya, karena saya pengen loh. Kenapa saya diciptakan seperti ini? Kenapa saya tidak dijadikan laki-laki seperti Tom Cruise gitu ya Pak ya? Yang ganteng sehingga mendapatkan perempuan yang cantik, molek, segala macam. Berarti istri Bapak gimana nih Pak? Kecewa dong sama Bapak. Dia bukan tercantik di muka bumi ini, masih banyak lebih cantik dari dia. Iya, kita jujur. Terus bidadari di surga mau gitu Pak? Bidadari surga juga milih-milih kali Pak. Sebentar Bu Sofi, beri kesempatan Pak Dani untuk menyelesaikan. Silakan Pak Dani. Jadi kita jujur aja. Awal kita memandang istri kita cantik. Ternyata sekali kita lihat di YouTube, ternyata masih banyak perempuan yang lebih cantik. Kita harus jujur itu. Nggak boleh kita menutupi diri kita. Baik, bisa dipersingkat. Tahu yang perempuan juga melihat suaminya jelek ataupun ganteng. Ternyata waktu dilihat di televisi, ternyata banyak yang lebih ganteng. Nah, di situ bagaimana keadilannya? Silakan. Baik. Itu aja. Baik, silakan Pak Erban atau Bu Sofi atau yang lain menanggapi tentang aspek keadilan dalam kalau mengacu pada perspektif konsep
surga dalam Islam juga ada aspek keadilan. Apakah itu berlaku kekristenan? Silakan. Oke, sudah ada yang Ya, silakan ditanggapi Pak RB. Ya. Oke, saya begini Pak Dhani ya. Sedikit saja mau sampaikan sama Pak Dhani. Kepuasan manusia dalam menjalani hidup di dunia ini bukan berbicara perilaku seksual dengan orang cantik atau dengan orang ganteng. Tetapi kepuasan manusia itu adalah ketika manusia itu hidupnya berkenan kepada Tuhan. Itu dalam ajaran iman Kristen, Pak. Kalau kepuasan itu karena melakukan hubungan seks dengan wanita yang paling cantik, maka saya mau katakan sama Bapak, yang paling bahagia itu adalah pelacur. Itulah orang-orang yang sedang berperilaku, bayar ratusan juta dan lain sebagainya. Itulah yang paling bahagia. Tapi saya katakan itu paling hancur. Karena kebahagiaan itu sebenarnya ketika hati kita ini menyatu dengan hatinya Tuhan. Itu tidak bisa dikatakan dengan apapun lagi Pak kebahagiaan itu. Demikian juga dengan istri kita. Ketika istri kita itu kita peluk dengan cinta dan kita bersyukur akan anugerah Tuhan, di sana ada kepuasan. Jangan-jangan Pak Dhani ini sekarang ini tidak pernah mengalami kepuasan hidup, kurasa Pak. Mungkin itu hanya prediksi saya. Yang lainnya nggak usah lama-lama. Pak KG silakan. Ya silakan Pak. Oke, Shalom. Ya, kalau mengenai masalah ketidakadilan, saya dengar saya ingat satu dosen saya ya, dia pernah mengatakan kacamata keadilan kita tuh dari mana? Kalau kita memandang ketidakadilan atau keadilan tuh dari sisi pandang kita, ya tentu manusia itu kan pikirannya tuh sudah tidak sempurna. Artinya manusia itu pikirannya tidak sempurna. Maka ukuran keadilan atau ketidakadilan manusia itu tidak akan pernah sempurna. Nah, lalu apa yang baik buat manusia itu belum tentu baik buat Tuhan. Tetapi apa yang baik di mata Tuhan itu sudah pasti baik untuk manusia. Jadi kalau tadi ditanya, di mana keadilannya kalau saya dilahirkan jelek, saya nggak bisa punya istri yang cantik, saya ingin mendapatkan istri yang cantik. Nah, itu kan dari sudut pandang manusianya. Dan sekali lagi, nalar manusia itu, pikiran manusia itu memang sudah rusak dari sananya gitu. Artinya karena kita tidak sempurna, kita tidak bisa menyamakan dengan keadilan atau kesempurnaan daripada keadilannya Tuhan, sebab Tuhan itu maha sempurna. Kalau kita beranjak premis kita dari sana, berarti Tuhan nggak adil dong kalau saya di sana di surga tidak bisa mendapatkan wanita paling tercantik. Nah, itu kan berarti kita mengukur standar surga itu berdasarkan apa yang kita mau. Apa berdasarkan ketidakadilan yang kita rasakan itu dari sudut pandang kita, yaitu yang perlu kita garis bawahi adalah kita manusia yang tidak sempurna. Maka keadilan dan atau ketidakadilan kita yang kita produksi itu pasti tidak sempurna, pasti cacat gitu loh Pak. Jadi artinya kita tidak bisa memakai premis itu untuk bisa mengatakan di surga kita nggak bisa mendapatkan itu berarti tidak adil gitu loh. Nah itu yang nggak boleh. Nah, kita harus pakai apa yang Tuhan mau. Sebab kalau di surga Kristen ya, yang paling tertinggi itu adalah bagaimana kita mendapatkan kembali persekutuan dengan Tuhan. Dan persekutuan dengan Tuhan bagi kami itu sudah hal yang paling indah, hal yang paling terbaik yang pernah terjadi dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan jiwa manusia. Jadi itu melebihi mendapat apapun yang ada di dunia ini, Pak. Itu sih kalau bagi kami seperti itu. Jadi selalu ingat standar keadilan, ketidakadilan itu jangan pakai standarnya manusia lah gitu, Pak. Terima kasih. Ya, bagaimana Pak Dhani, teman-teman Muslim? Oke, saya tanggapi juga. Jadi kita ini manusia. Di saat kita di surga juga kita sebagai manusia. Itu sekali lagi, di dalam pemahaman umat Islam terhadap surga. Dan pemahaman umat Islam terhadap keberadaan manusia. Jadi manusia di muka bumi ini sama juga manusia yang di surga. Keberadaannya ya. Jadi keberadaan kita di muka bumi ini sama keberadaan yang ada di surga. Ini pandangan Islam. Masalah pandangan agama lain kita nggak tahu. Jadi ya
Kalau saya sih melihat kalau surganya orang Kristen seperti itu, nggak mau saya. Saya nggak mau jadi malaikat lah. Nggak ada apa-apanya surga di sana. Hanya ketemu dengan Tuhannya ya. Terserah itu masing-masing. Kalau pribadi saya jujur aja, saya nggak mau bohong pada diri saya sendiri. Kalau kita berbohong pada diri sendiri, apalagi dengan orang lain. Saya manusia. Ukurannya saya manusia. Pemikiran saya manusia juga. Bukan saya harus memaksakan pemikiran saya seperti Tuhan. Nggak akan bisa. Itu saya munafik namanya. Saya nggak mau menimbulkan dalam diri saya kemunafikan. Saya akan berlaku jujur. Itulah kunci dalam Islam itu, kejujuran. Apa yang ada di hatinya, apa yang dirasakannya, itulah yang harus kita ucapkan. Maaf Pak Dhani. Bukan untuk framing, bukan. Sebentar saya potong Pak Dhani. Jadi dihindari dulu kesimpulan tersebut karena ini Kristen yang menjelaskan ya. Jadi silakan Pak Dhani mengajukan pertanyaan lain dari sudut pandang dari sisi yang lain ya. Tapi hindari dulu kesimpulan karena tujuan dari diskusi ini kita sebenarnya untuk saling menjelaskan dan menghindari kesalahpahaman ya. Kita memberi pencerdasan, pencerahan kepada para pendengar. Ada yang ingin ditanyakan Pak dari sisi yang lain Pak? Karena tadi ini Pak, saya mau bertanya Pak, maaf. Oh silakan Pak. Kalau di Alkitab kan tertulis jelas ya, kalau di surganya umat Kristen, saudara saya juga, kan ada naga-naga, perang naga itu. Maksudnya itu gimana? Kan tadi dijelaskan di awal bahwa surganya Kristen itu kan menjadi malaikat, artinya menjadi roh gitu kan ya. Tapi di situ tertulis jelas ada perang naga gitu. Gimana itu Pak? Makasih Pak. Silakan dari teman-teman Kristen yang ingin membantu menjelaskan, Bu Sofi, Pak Erben, Kak Shinobi, atau Ibu. Percaya Quran. Edwin, kamu percaya Quran ya? Percaya Edwin tuh dia kan ini tunggal Arab dia tuh. Ini siapa ini? Rion ya. Oke. Silakan dari teman Kristen yang ingin menjelaskan tentang pertanyaan tadi dari Pak Edo Bay. Atau siapa ini? Euforia duluan present nggak apa-apa, nanti saya lengkapi. Ibu Euforia, silakan. Oke, bahas naga ya. Iya, apa? Udah banyak banget ya teman-temannya dibawa ya kan. Nah, seringkali ada kesalahpahaman itu di surga kita ada perang. Mungkin kira-kira seperti itu yang menjadi banyak pertanyaan umat muslim ya. Silakan dijelaskan. Iya. Kesalahpahaman itu adalah cerita mengenai si iblis itu menentang Tuhan. Dia menentang segala apa yang diperbuat Tuhan kepada dia. Dia tegar tengkuk, dia sombong akan hal yang dia punya. Si iblis itu malaikat yang sangat dekat sama Tuhan. Karena dia terbuat dari cahaya. Karena dia merasa dirinya sangat besar nih dibanding yang lain. Dia berusaha ingin sama seperti Tuhan. Lalu, karena dia menentang Tuhan, dia ingin bilang gini sama Tuhan. Tuhan, Bapak, kita ini aja yuk beradu, siapa yang menang? Kalau menang, aku akan menguasai surga. Tapi apa yang terjadi? Dia kalah dan dia dijatuhkan ke dalam dunia ini. Dia di dunia ini sebagai apa? Ya, penguasa dunia. Makanya kenapa dikatakan di dalam Roma, janganlah kamu sama seperti dunia. Karena iblis udah bagian dari dunia. Itu. Oke, saya tambahin sedikit ya. Ya. Jadi kawan-kawan muslim juga harus mengerti bahwa kata surga ini di dalam Alkitab itu digunakan untuk 3 hal. Yang pertama, surga atmosferik namanya. Ini dapat digunakan untuk menjelaskan transformir, yaitu ruang yang melingkupi bumi dan meluas sampai ketinggian kira-kira 6 mil di situ ya. Yang kedua ada namanya surga angkasa. Surga juga digunakan menjelaskan wilayah angkasa, wilayah matahari, bulan, bintang, dan planet. Allah menciptakan alam semesta, dan seterusnya. Yang ketiga, surga juga diartikan menunjuk kepada tempat Allah bertahta. Jadi, di dalam pemahaman iman Kristen,
peperangan antara iblis dengan Allah itu tidak terjadi di surga yang dimana tahta Allah, tetapi itu terjadi di atmosfer, di angkasa di sana. Kenapa? Karena di dalam ajaran iman Kristen tadinya iblis itu kan tempatnya di surga, tapi karena memberontak diusir dari surga, dia ingin mengambil alih lagi kekuasaannya yang pernah duduk di surga. Dia mau masuk tapi tidak bisa. Justru pada saat itulah ketika Yesus menjadi raja di atas segala raja, dia akan menghukum iblis bersama dengan para malaikat-malaikatnya untuk masuk di neraka selama-lamanya beserta dengan manusia-manusia yang disesatkan oleh iblis. Seperti itu kawan-kawan. Jadi ketika terjadi peperangan naga dengan malaikat-malaikat di surga itu bukan di surga di mana Allah bertahta, itu tidak. Tetapi dia hendak mau masuk ke sana kepada tahtanya yang dahulu, kekuasaannya yang dahulu, tapi dihadang. Ini, jadi kalau kalian harus memahami arti kata surga itu dalam 3 topik ini, maka kalian mengerti. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya boleh tambahin dikit ya? Oke, silakan. Tadi saya tertarik melihat pengertian keadilan menurut Pak Dhani ya. Kebetulan saya sarjana manajemen, jadi menurut saya keadilan yang Pak Dhani klaim bahwa itu adalah keadilan dalam Islam, itu seperti keadilan dalam sebuah bisnis. Ya, Profesor saya katakan seperti ini. Itu keadilan yang diperoleh dengan adanya beberapa situasi individu yang tidak beruntung. Untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan, diperlukan adanya skema kerjasama dengan pembagian keuntungan di mana kerjasama melibatkan semua pihak. Jadi keadilan dalam Islam itu seperti bisnis. Kalau menurut Pak Dhani ya, pengertian tadi Pak Dhani klaim bahwa itu pengertian keadilan dalam Islam. Jadi ada yang tidak beruntung memiliki wajah jelek, ada yang beruntung memiliki wajah tampan, terus mendapatkan istri yang cantik, tidak mendapat istri yang cantik. Ya. Halo Pak Swasta, kualitas internetnya mohon diperbaiki Pak. Apalagi belum putus-putus Pak. Iya maksudnya itu Pak Dhani mengatakan bahwa keadilan dalam Islam itu seperti keadilan dalam sebuah bisnis. Ada yang mendapatkan istri yang cantik, yang tidak mendapatkan istri yang cantik. Putus ya? Putus-putus, diperbaiki dulu. Saya waktu kembaliin kepada bagaimana Pak Dhani tanggapannya Pak terkait tadi jawaban dari teman-teman Kristen ya. Kita sudah berusaha menjelaskan apa yang ingin Pak Dhani sanggah mungkin, atau Pak Edobai silakan. Tadi pertanyaan Pak Edobai ya, sorry. Silakan Pak. Iya, tadi kan dibilang sebelum penciptaan ya Pak, surga adanya itu apa namanya, perang naga itu sebelum terjadi penciptaan. Maksudnya penciptaan seperti apa ya Pak? Oke. Berarti naga itu kan diciptakan kan? Maksudnya sebelum penciptaan dunia ini apa gimana gitu? Berarti Bapak ini kurang memahami yang saya sampaikan tadi. Peperangan naga itu terjadi nanti di akhir zaman, Pak. Tetapi itu berkaitan dengan ketika iblis itu sebelum diusir, dia ada di surga. Jadi iblis itu hendak mengambil lagi tahtanya, kekuasaannya. Dia ingin merebut, tapi tidak bisa lagi. Dan peperangan itu bukan terjadi di surga, di tahta Allah. Makanya tadi saya jelaskan surga itu dikategorikan, diartikan dalam 3 bagian. Ada namanya surga atmosferik, ada namanya surga angkasa, dan ada namanya surga di mana Allah bertahta, Allah di sana berkuasa. Di situ kuasa Allah itu, tahta Allah itu di situ. Jadi Bapak itu yang kurang Bapak pahami tadi dari. Oh iya, tapi kan tulisannya di surga Bang Erben. Tapi kan tulisannya di surga di situ jelas. Makanya kan sudah kujelaskan tadi samamu, kata surga itu diartikan dalam 3 bagian. Bukan surga di mana Allah bertahta, tetapi surga itu bagian atmosfer itu.
di situ. Itu asumsi Ben, itu asumsi. Boleh saya tanya, Jelas-jelas di situ disebutkan surga, Ben. Boleh Jadi begini ya, kawan-kawan Muslim. Kalau kalian sebentar Pak, kalau kalian mengatakan apa yang kami jelaskan itu asumsi, itu hak kalian. Tapi hak kami adalah menjelaskan yang kami imani. Tidak masalah bagi tapi kan harus berdasarkan dalil, Ben. Jangan berdasarkan dalil. Saya sudah jelas di situ disebutkan terjadilah peperangan naga di surga. Di surga, Ben, ya. Surga itu kan udah kubilang ada tiga. Ini boleh saya tanya? Tampilkan dalilnya. Surga itu saya sudah kujelaskan. Tampilkan dalilnya, Ben. Tampilkan dalilnya. Kalau ada 3 bagian, ini tampilkan dalilnya. Bicara nggak baik nanti saya remove ya. YKS-nya ngomong. Remove aja. Kenapa emangnya? Remove aja. Udah di remove aja. Gua nggak takut kok. Di remove aja. Mana nama kamu? Di remove. Petualang namanya. Ini apa namanya? Ini bukan. Jadi boleh saya tanya? Boleh saya bukan tanya? masalah takut tidak takut. Anda tidak memahami konsep acara yang kami adakan ini. Kok Anda ini tiba-tiba datang rusak? Tanya dulu sama tuan rumah, ini apa acaranya, seperti apa. Tolong jangan di-admit itu ya, petualang ini. Boleh saya tanya? Silakan Pak Edo. Boleh saya tanya? Silakan. Saya bantu jelasin dulu kali yang tadi yang surga itu ya. Mungkin bisa bantu jelasin. Oke, silakan. Jadi gini, itu ada di Wahyu 12. Jadi ketika kita baca kitab Wahyu, kita paham itu kan Wahyu penyingkapan apokalipsis itu di Wahyu pasal 1 ayat 1. Artinya dia berbicara tentang masa yang akan terjadi di masa depan. Seperti yang sudah dijelaskan Bang Erben tadi. Jadi ada di situ bahasa-bahasa perlambangan. Seperti naga itu satu lambang yang menyimbolkan iblis gitu ya. Nah, ada satu peristiwa di masa depan itu yang tidak bisa disingkapkan secara gamblang di masa sekarang, tetapi itu disingkapkan secara perlambangan. Kenapa? Supaya kita di masa sekarang bisa mengetahui nanti ketika itu terjadi itu memang sudah disimbolkan, sudah disingkapkan, tapi tidak secara terbuka. Itu maksudnya supaya gimana? Tujuannya apa? Kita tahu keadaan yang kita hadapi di hari-hari terakhir. Gitu. Jadi kalau baca kitab Wahyu, jangan berpikir seperti baca koran misalnya yang terjadi hari ini diberitakan hari ini gitu. Jadi ada banyak perlambangan di situ yang perlu diteliti, dijelaskan satu persatu. Gitu. Boleh saya tanya? Ya. Oke, silakan Pak Dani. Oke, jadi kalau yang dikatakan dari metafora ke segala macam, saya nggak mempersoalkan itu. Itu haknya keyakinan orang masing-masing. Keyakinan daripada pengajarannya, silakan. Itu bukan jadi persoalan bagi saya ya. Ini khusus bagi saya. Cuman yang saya mau tanyakan tentang pembagian makna surga yang disampaikan Erben itu dasarnya dari mana? Itu aja. Dasarnya Erben membagi 3 tahapan surga, dasarnya dari mana? Apakah berdasarkan pemikiran dia atau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Yesus? Itu aja. Bukan Pak, dari Alkitab Pak. Coba ditampilkan kalau memang ada pembagian surga itu 3, atmosfer, langit dengan tahtanya kerajaan. Ada. Bentar ya, saya buka dulu. Silakan. Ya, sambil menunggu. Cari aja Tua Cinta, daftar listnya apa? Wallpapernya keren tadi yang cewek mendukung Muslim. Thank you. Ya, silakan Triun. Mau ngomong apa Triun? Oh iya, ini kepada Tritunggal, gua berharap jangan terlalu mengharapkan Injil Cahyono gitu. Pakai aja Injil kanonik, yang tertulis di Injil kanonik itu dijadikan kita sebagai data untuk argumentasi supaya objektif, supaya bisa diverifikasi bersama begitu. Kalau Injil Cahyono itu belum ada di website, bisa kita ngeceknya. Sudah selesai Triun. Tadi soalnya pembagian surga 3 itu nggak ada di Injil kanonik. Triun, saya adanya mungkin di Injil. Gini ya.
kalau mau datang ke sini tanya dulu ya baik-baik ini formatnya seperti apa. Jadi jangan gunakan habit kamu yang seperti itu di ruang ini. Kalau tidak kita remove gitu. Ini diskusi baik-baik, dialog bukan debat ya. Jadi Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Jadi, saya tambahkan lagi untuk Triun, jangan suka tangtung. Coba bacakan. Ya suka tangtung ya. Jangan menggunakan kata-kata diksi yang begitu ya. Gimana nih bro? Bahasa apa sih? Iya loh. Loh, aku nggak nanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu dari Mas Farad. Tolong ya guys, remove si Triun ya. Selanjutnya siapa yang mau bicara? Loh, kok main remove gitu sih? Kami nggak ada loh meremove kalian di room kami. Saya tidak pernah datang ke tempat kalian ya. Jangan remove. Ya, karena kamu defense. Sampaikan saja dalil yang katanya surga itu ada beberapa tingkatan itu dalilnya dari mana? Harus jelas, jangan berasumsi. Sabar. Dan bacot, sabar ya. Kecang Pak Kristen nih. Ada siapa ini? Yonatan Andar ya. Ayo dong, kalau kalian merasa agama benar, ya kita diskusi aja. Silahkan. Ini Pak Dani bagaimana nih Pak Dani? Kok seperti ini teman-teman Pak Dani? Gimana pertanggungjawaban Pak Dani? Oke ya, jadi gini. Kita dulu, saya mau tanya yang sebentar Pak, sebentar. Tadi mau menampilkan dalilnya, silakan saya tunggu. Kalau bapak-bapak mau tahu supaya detail, saya lagi baca buku ini dari Teologia Systematica. Penerbitnya nih apa ini? Bukunya The Modern of the Theology, buku pegangan teologi ini Paul Enns, bagian pertama, halaman 462. Jadi saya punya sumber buku ya, jadi saya tidak hanya bacot. Ayat-ayatnya sangat banyak di sini. Ayat-ayatnya banyak sekali. Jadi saya tidak hanya bicara contoh tentang surga yang dimaksud atmosfer itu dari atmosfer bumi menerima kabut. Ulangan 33:13, Ayub 38:29. Ulangan berapa? Coba saya cek. Ulangan berapa? Ulangan 33 ayat 13. Bentar dulu. Itu disebut Samayim itu Pak. Sebentar, Ulangan 33 ya. Kita ayat 13. Kita clearkan satu-satu dulu. Ulangan 33. Iya. 33 ayat 13. Ayat 13. Oke, saya oke kan. Tentang Yusuf ia berkata kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit. Iya, langit di situ Samayim Pak. Kita baca habis dulu. Iya, langit itu. Nah, kita baca habis dulu, baru kita silakan Anda simpulkan. Setelah saya baca selesai, silakan Anda simpulkan. Itu urusan Anda untuk menafsirkan. Saya hanya membacakan saja. Oke. Kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudera raya yang ada di bawah. Itu aja. Silakan. Oke, saya jelaskan sama kalian semua ya, kawan-kawan muslim. Jadi kata surga itu dalam kitab perjanjian lama itu memakai kata Samayim. Sedangkan dalam bahasa perjanjian baru itu memakai kata Uranos. Di dalam Ulangan 33 ayat 13 tadi itu Pak memakai kata Samayim. Baru di dalam Ayub 38 ayat 29, Yesaya 55 ayat 10, Ayub 26 ayat 13, banyak sekali Pak. Ini aja. Nanti Pak Dani bisa beli bukunya, Teologia Systematica. Ya. Oh, saya sih buku Alkitab ya, pedoman saya Alkitab. Iya, ayat-ayat Alkitabnya. Tapi kalau Bapak mau cek juga boleh, nggak masalah. Contoh Yesaya 55 ayat 10. Apa? Yesaya 55 ayat 10. Yesaya ayat 5 ayat apa? 10. Pasal 5 ayat 10. Iya. Ayat 10 saya bacakan lagi. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Pada waktu petang di dataran Yeriko. Nah itu. Saya nggak paham. Silakan Anda tafsirkan atau apa terserah. Yesaya apa baca berapa itu tadi? Yesaya 5
Ayat 10. Oh salah, 55 ayat 10 Pak. Oh 55. Iya. 55 ayat 10. Ini saya sedang baca buku Pak, jadi saya tidak asal berbicara. Iya, makanya tadi saya. Ini bukunya sangat tebal, ada 2 ini. Tidak ada ya. Saya 55 nggak mau. Ayat 10. 55 ayat 10. Dikatakan begini, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Kata langit di sini memakai kata samaim Pak. Oh saya baca di Alkitab aja ya, saya nggak. Iya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Saya nggak ada yang menemukan surga di sini. Silakan. Bapak tidak bisa menemukan kata surga karena Bapak baca bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, kata langit itu memakai kata samayim. Jadi kata samayim dalam bahasa Ibrani itu diartikan menjadi 3. Bisa diartikan sebagai surga atmosferik, bisa diartikan sebagai surga angkasa, tetapi bisa juga diartikan sebagai tempat tinggal Allah, Pak. Di situ itu yang dikatakan di sini. Jadi makanya saya bilang surga itu tidak selalu diartikan langsung Allah berada di sana tatanya, bukan. Di situ. Baru kalau surga angkasa, Kejadian 1 ayat 1 itu. Di situ, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu berbicara angkasa, Pak. Ruang angkasa semuanya. Baru bisa dibaca di Mazmur 33 ayat 6. Bisa juga dibaca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 14, menempatkan benda-benda terang di surga. Itu di Samaim, di langit. Sedangkan surga atau Samaim yang dimaksud dengan tata Allah itu bisa dibaca di dalam 2 Korintus 12 ayat 2, langit ketiga. Atau bisa dibaca 2 Korintus 12 ayat 2. 2 Korintus dulu ya. 2 Korintus 2 Korintus pasal berapa? 2 Korintus 12 ayat 2, Pak. Ayat 2. Saya bacakan ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Oke, surga yang dimaksud di sini inilah yang disebut dengan tempat tinggal atau tata Allah. Bisa juga Bapak baca Wahyu pasal 4 ayat 1, Pak. Wahyu 4 ayat 1. Wahyu 4 ayat 1. Iya. Saya baca. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ya, surga yang dimaksud di sini itu berbicara tentang tata Allah, Pak. Masih banyak ayat-ayat yang bisa saya tunjukkan, karena kebetulan saya di sini lagi pegang bukunya, Pak. Jadi kalau kawan-kawan ingin tahu, silakan beli bukunya. Buku bagian pertama ini ada 520 halaman. Jadi sangat tebal. Kalau dilotak ke kepala bisa benjol. Iya, bukunya panjang ini, kertas. Bukan A4 ini, tapi kertas folio ukurannya besar. Oke, saya pikir sudah jelas ya. Jadi saya tidak asal berbicara tentang bahwa kata Samaim atau kata Uranus itu digunakan untuk 3 tempat itu. Di situ saya jelas. Jadi kami sebagai Kristen apologet tidak asal berbicara, tapi kami memiliki data Alkitab. Ada yang resen ini, silakan Om Martin. Iya, jadi kan tadi itu kan tentang naga, ya kan?
Nah, kalau dibaca di Wahyu 12 itu, 3 tingkatan yang disampaikan Bro Erben itu kalau dibaca dan teliti itu jelas. Kalau di Wahyu 12 ayat 1 itu, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Jadi kan tadi saya bilang kan itu metafora ya, tanda. Jadi ada perlambangan dan ada kejadian real yang harus dipisahkan di situ. Jadi harus ada penafsiran hermeneutik yang baik di situ ya. Nah, sekarang kita fokus ke kata surga. Nah, tanda besar di langit, kata di langit itu bahasa aslinya itu adalah Uranos. Ya. Nah, kalau dia di langit yang kita bisa lihat dari bumi itu berarti langit ya, diterjemahin langit itu Uranosnya. Jadi dilihat konteksnya. Nah, di ayat yang ke-7 maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang dengan naga. Jadi naga ini kan perlambangan iblis. Akhirnya iblis ini dilempar ke bumi. Nah, berarti kan ini kata Uranos di situ juga digunakan di sorga. Itu diterjemahkan Uranus, diterjemahkan sorga bahasa Indonesia. Itu berarti yang sorga dalam arti yang kedua yang disampaikan Pak Erben. Ya, nah, nanti juga ada itu. Iya. Nah, ada juga nanti sorga yang ada tahta Allah. Jadi itu semua lengkap kok di situ ya. Jadi bisa dipadani, bisa baca aja. Kalau terjemahan Indonesia itu lebih pas kalau untuk kita orang Indonesia langsung kita bisa bedain itu Pak. Gitu. Jadi itu juga diterjemahin memperhitungkan konteks dari ayat per ayat yang ada di situ. Jadi ayat sesudah sebelum itu memperjelas. Itu ya Pak Dani ya. Makasih. Ya, silakan Pak Dani, Pak Edo. Sebelum karena ini sudah 1 jam lebih untuk tim Kristen menjawab Islam. Jadi kalau mau dilanjut berarti giliran nanti Kristen yang bertanya ke Islam mungkin tidak terlalu lama, setengah jam. Dan sebaliknya ya, setengah jam kemudian Islam bertanya ke Kristen. Silakan. Boleh saya tanya dikit? Ini terakhir ya, karena udah hampir jam 11:30. Nah, juga mau istirahat kan besok kerja. Jadi saya sih memang baru ya melihat tentang surga adanya pertarungan antara naga. Barangkali lebih bisa diterima oleh pemikiran kita sebagai manusia yang sehat. Pertarungan antara Tuhan ya, kalau saya lihat di situ yang terjemahan itu, dengan iblis yang menyerupai naga di langit yang keberapa kata di atmosfer katanya siapa dari Erbennya. Itu gini, kalau yang ini kan ada 3 tingkatan Pak. Ada namanya atmosferik, ada namanya angkasa, baru ada tahta Allah. Yang terjadi peperangan itu di atmosfer dan angkasa, tapi bukan di tahta Allah, itu bukan. Oh, di 2 itu ya, di 2 atmosfer dengan di angkasa. Di antara yang 2 itulah. Kalau saya katakan itu di yang 2 itu, yang nomor 2, bukan di tahta Allah itu. Iya. Bukannya dia berdua itu kan, jadi selain dari tatanya Allah, yang ada di surga atmosfer dan surga angkasa. Pertarungannya itu ya, benar gitu. Ya, cuman ya tinggal kita aja yang bisa mencerna dengan akal pikiran kita kan. Jadi Pak Dani kan harus lihat di ayat 1 itu ada satu tanda ya di surga. Jadi naga itu kelihatan itu di surga, diterjemahkan di situ kan langit ya. Nah, itu tanda Pak. Jadi itu perlambangan. Jadi ada satu kejadian yang terjadi di dalam di alam yang dimensinya yang surga, yang dalam arti yang dikatakan tadi Pak Erben yang tingkat kedua, yang tidak kelihatan dari kasat mata kita kalau ada di bumi, tetapi nampak di langit. Surga yang tingkat pertama. Jadi seperti lambang naga gitu ya. Jadi itu satu tanda Pak, tanda terjadi. Itu kan penyingkapan yang terjadi di akhir zaman nanti Pak. Itu akan kelihatan nanti ada satu tanda seperti itu. Gitu loh Pak ya. Jadi bisa Bapak itu terjemahan bahasa Indonesianya bisa kita lebih pahami karena kita orang Indonesia kok. Itu ya.
Perhatikan berarti kata perkataannya. jadi Maknanya itu ada. maksudnya Om Martin itu adalah metafora kah naga itu? Iya, kata naga itu metafora karena itu sejajar dengan kata tanda. Makanya di ayat 1 dikatakan tanda, ada satu tanda nampak di langit gitu loh Pak. Nah di ayat 7 itu yang kejadian yang di alam yang tidak kelihatan, sorga yang tidak kelihatan dan kasat kita manusia. Iya, kalau itu dikatakan metafora ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Iya, itu makanya itu dipakai kan metafora. kata Makanya naga. tadi kan belum dijelaskan itu metafora atau bukan. Tadi saya udah jelaskan metafora. Jadi naga itu Pak Irben juga tadi jelaskan. Naga itu memperlambangkan iblis gitu loh Pak. Gitu. Tapi itu tanda yang akan kelihatan kan gitu di langit gitu. Itu ya Pak ya. Oke, kalau gitu kan kita memikirkannya lah kan. Oke, makasih penjelasannya. Sudah jelas ya Pak Dani ya. Oke, itu aja barangkali. Ya, ada pertanyaan lain mungkin di waktu akhir Pak sebelum kita tutup sesi malam hari ini Pak. Yang masih menjadi ganjalan supaya kami Kristen bisa menjelaskan dan membantu masyarakat mengurangi kesalahpahaman di para pendengar yang masih awam ya terkait hal-hal ini Pak. Ya kalau bagi saya sih terus aja yang namanya metafora itu kan di luar di luar pemikiran kemampuan manusia. Saya kemampuan jarak pandang manusia kan nggak bisa menembus surga tingkat kedua ketiga kan Pak. Hanya ada yang makanya saya katakan tadi, saya tegaskan kalau sudah berbicara metafora kita nggak akan mampu. Saya nggak akan mampu mencernanya. Otak saya nggak sanggup untuk mencerna tentang metafora. Iya, makanya di ayat yang ke-7 itu penjelasannya lebih real yang terjadi di sorga tingkat berikutnya gitu yang nggak kelihatan oleh mata. Itu ya Pak Dani. Jadi intinya jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari jawaban dari teman-teman dari kekristenan, pertama masalah metafora tadi. Ya, surga ada 3 tingkatan tadi dan naga itu adalah merupakan metafora. Yang kedua adalah di surga itu yang ada adalah manusia itu hidup seperti malaikat, hanya rohnya saja. Itu yang saya kesimpulan saya ya. Kalau salah tolong diperbaiki. Yang ketiga, di surga itu juga penuh dengan hukum yang disampaikan oleh Ibu Sufiatul tadi, ada hukum Taurat yang berlaku di surga katanya. Itu aja ketiga itu yang saya pegang, yang saya ambil kesimpulan menurut saya. Jadi ada 3. Pertama, masalah naga yang di surga itu adalah metafora, pertarungan itu metafora. Yang kedua, di surga itu hanya bersifat roh yang menyerupai, ya sekali lagi, yang menyerupai malaikat seperti malaikat tapi bukan malaikat katanya. Oke, serupa dengan malaikat. Yang ketiga, di surga itu ada hukum-hukum yang berlaku. Itu aja yang saya ambil kesimpulannya. Saya tambahin sedikit Pak Dani supaya Pak Dani mengerti konsep surga ya. Ini di dalam Yudaisme juga bahwa surga itu memang ada tingkatan dan ini bukan cuma teologi Yahudi, tapi semua teologi bangsa-bangsa Timur Tengah purba itu memang membagi langit menjadi 3 tingkatan. Jadi ini bukan spesifik hanya bangsa Yahudi, juga bagi teman-teman yang mendengarkan di YouTube ya supaya mereka tahu semua teologi bangsa purba itu memang membagi langit-langit menjadi 3. Itu sudah wajar. Saya kasih referensinya. Saya kasih referensinya. Bentar Bu, kita ini bukan bicara langit, kita bicara surga, bukan langit. Ya, saya bicara ketika diterjemahkan LAI menjadi langit, itu sudah tepat. Jadi surga itu adalah langitnya di atas langit, Pak. Langit paling tinggi itu namanya surga. Saya kasih referensi ayat-ayatnya supaya Pak Dani bisa baca. Pertama, Ulangan 10 ayat 14. Sesungguhnya Yahweh Allah mula. Ulangan 10. Ulangan 10 ya, saya baca dulu. 14. Dicatat aja Pak, ini udah malam nih, cepet aja. Nah ini langsung cepat, ini saya kan ulangan 10 kan, langsung aja 10 ayat 14 langsung aja saya langsung. Oke, udah. Ya, jadi kata surga tadi Allah yang punya langit. Saya bacakan Pak. Seperti yang dikatakan Pak Erben, di dalam konsep teologi Alkitab kita, kata yang digunakan adalah shamayim. Shamayim itu adalah kata yang berarti jamak.
Ya, jamak artinya langit-langit. Langit yang paling tinggi itulah surga. Ya, saya bacakan Ulangan 10 ayat 14. Sesungguhnya Yahweh, Allahmu lah yang empunya langit, samayim, bahkan langit atau samayim yang mengatasi segala samayim. Jadi langit yang mengatasi segala langit itu adalah surga. Dan bumi dengan segala isinya. Ini adalah konsep teologinya Musa di dalam dia menulis kitab Ulangan. Jadi dia mengatakan ada samayim di atasnya samayim lagi. Nah ini masih umum, kita nggak tahu apa. Kemudian langit pertama ternyata dijelaskan di Yeremia 4 ayat 25. Bapak mau catat atau Bapak mau lihat ayatnya? Yeremia 4 ayat 25. Yeremia 4. Bentar, kita langsung cari Yeremia 4 ayat 25. Ya. Tadi kan Musa masih nulisnya umum nih Pak. Pokoknya langit-langit, ada langit di atasnya langit kan gitu ya. Nah sekarang ini langit pertama yang dijelaskan oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia nulis begini Pak. Aku melihat ternyata tidak ada manusia dan semua burung di samayim. Di mana? Di udara. Sudah lari terbang. Nah, artinya ketika dia bicara langit di sini, ini adalah langit atmosfer kita, Pak, di mana ada burung-burung ya di udara terbang. Jadi masih bisa di dalam konteks ini adalah langit pertama yang masih ada tadi stratosfer ya, Pak. Pak Arifin tadi ngomongnya apa? Stratosfer. Iya, ini surga, Pak. Iya Pak. Ini namanya langit, jadi, Pak, betul. Satu kata ya, dalam bahasa asli itu harus dilihat ininya, tempatnya itu tempatnya berbeda. Jadi satu kata digunakan Pak Dani. Saya gitu, kasih referensi langit pertama ya Pak. Bapak catat aja, kalau enggak nanti Bapak putar ulang YouTube-nya. Kejadian 2 ayat 19, Kejadian 7 ayat 3 dan ayat 23, Mazmur 8 ayat 8, Ratapan 4 ayat 19. Ini semua bicara mengenai langit pertama Pak, yang ada burung-burung di udara. Sekarang kita lihat konsep langit kedua. Ini disebut luar angkasa. Yesaya 13 ayat 10. Sebab bintang-bintang dan gugusannya di samayim. Ini yang disebut langit kedua. Tidak akan memancarkan cahayanya dan matahari menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Referensi lain, Ulangan 17 ayat 3. Yesaya 8 ayat 2, Matius 24 ayat 29, ini bicara langit kedua, yaitu bicara bintang, planet-planet gitu ya Pak ya, galaksi, Bima Sakti, Milky Way, ini bicara itu Pak. Nah ini bicara kekuatan atau kuasa teritorial iblis. Jadi iblis itu yang dikatakan di Efesus 6, yaitu penguasa, pemerintah, penghulu, itu peperangannya di situ Pak, di langit kedua ini. Tadi yang Pak Erben katakan di situ, ya langit kedua ini peperangan. Surga angkasa namanya. Surga angkasa, betul. Makanya dikatakan dia melihat tanda. Itu yang Rasul Yohanes lihat itu penglihatan Pak, visi wahyu. Nah langit ketiga, langit ketiga disebut langitnya di atas para langit, jadi langit paling tinggi Pak, namanya surga. Itulah dimensi roh, tempat di mana Tuhan bersemayam. Ini contohnya Bapak bisa baca Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus Al-Masih ya, bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia ya, yang hanya merupakan apa? Gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam samayim, ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Referensinya Ulangan 10 ayat 14, 1 Raja-Raja 8 ayat 27, Mazmur 115 ayat 16, Mazmur 148 ayat 4, kemudian yang disebutkan Pak Erben tadi 2 Korintus 12 ayat 3 ya, di mana Rasul Paulus ya, itu kalau Bapak pernah mengalami yang namanya rohnya ditarik, dicabut, itu naik ke tingkat surga, itu tadi Pak, seperti yang Rasul Paulus katakan, saya tidak tahu di dalam tubuh apakah di luar tubuh, tiba-tiba roh saya itu bisa naik. Saya bisa melihat diri saya sendiri, tubuh saya masih di kamar, tapi rohnya itu diangkat Pak, naik. Nah itu dinaikkan ke surga ketiga, artinya dinaikkan ke dimensinya Allah. Ya itu tadi referensinya yang Pak Dani bisa pelajari. Jadi ini konsep Yahudi. Boleh saya tanya? Memang surga itu ada 3 tingkatan. Boleh, jadi, silakan. Jadi kalau yang dijelaskan Erben ataupun Ibu Supriyatun ini, sehingga saya menjadi banyak pertanyaan sekali. Ambil satu aja dulu pertanyaan saya. Berarti di surganya atmosfer ataupun surganya ruang angkasa, itu penghuninya itu kan berarti tidak bertempat, dia melayang-layang. Begitukah pengertiannya?
karena tempat dia berpijak di mana. Iya kan? Jadi gini Pak Dani. Yang namanya atmosfer. Penjelasan tadi itu kan tempat berpijaknya. Saya mau pertanyaan ini. Iya. Jadi gini, penjelasan tadi itu dari sudut pandang bahasanya kan, bahasa yang digunakan itu kalau dalam perjanjian lama kan Semaim. Nah, di dalam perjanjian baru Uranos. Tapi itu menyangkut tiga hal. Yang langit yang bisa kita lihat dari bumi ini, kita bisa lihat sampai ujung mata kita memandang itu juga pakai kata Semaim atau Uranos. Nah, lewat itu kan ruang angkasa kan gitu. Baru yang ketiga itu disitulah berdiam Allah, tahtanya, malaikat-malaikat. Itulah nanti, kesitulah nanti orang Kristen dibawa. Itu loh Pak. Ngerti ya Pak ya? Nah Pak, maksud saya begini. Makanya tadi dikasih ayat-ayatnya tadi berpijak maksudnya melayang-layang itu gimana ya Pak? Saya nggak mudeng dengan Bapak. Kan tadi udah dikasih ayatnya Pak. Jadi kalau Bapak baca ayatnya, kalau surga yang di Samaim yang diceritakan di awal, yang kita bisa lihat dengan kasat mata kan burung-burung yang tinggal di situ lewat Pak. Burung-burung, sekarang ada pesawat. Itu disebut Samayim sama Nabi Yeremia. Ya, itu konsep Yahudi memang begitu Pak, bukan cuma Yahudi. Konsep bangsa purba itu membagi langit menjadi tiga. Sebentar Pak Martin dan Bu Sofi, coba Pak Dani selesaikan pertanyaan tadi. Apa yang masih Bapak mengganjal dalam pikiran Bapak? Silakan Pak, singkat ya Pak ya, supaya kami bisa. Pertanyaan saya tempat kita berpijak itu aja sebenarnya. Tempat kita berpijak di bumi Pak, di langit pertama. Mohon maaf Pak Dani, yang namanya surga kedua itu tidak terikat roh itu tidak terikat gravitasi. Jadi namanya surga kedua yang ada di atmosfer. Jadi gini Pak Dani, kita itu dalam bentuk roh ataupun malaikat. Berarti kan melayang-layang itu. Iya, roh itu kan tidak terikat gravitasi Pak Dani. Melayang-layangnya termasuk malaikat dan para. Maksudnya melayang-layang itu kayak layangan gitu Pak ya? Iya, layangan putus itu Pak. Kalau Bapak ke bulan itu gitu ya kayak lihat ruang angkasa. Jadi gini Pak, tidak ada yang tinggal di situ Pak. Sorry, saya mute lagi ya teman-teman, karena ini didengarkan banyak orang. Satu persatu, jangan overlapping bicaranya. Kita mesti bersabar ya. Silakan Pak Dani, dan dengan siapa tadi, Pak Martin atau Bu Nikita? Silakan buka mic-nya, sudah di saya. Oke, saya boleh ingatkan sebenarnya tadi Ibu Sophie sudah menyampaikan di awal bagaimana manusia nanti di surga berpijaknya kalau di apa itu. Kan udah dibilang Ibu Sophie sebenarnya tadi bahwa manusia itu nanti seperti malaikat. Nah, jadi kalau Pak Dani memahami seperti malaikat itu, ya itulah Pak. Tapi kalau Bapak belum mengerti, ya nggak bisa lagi kami kasih pengertian. Kalau ada kawan sebentar, enggak, maksud saya yang dimaksud Pak Dani melayang itu kita Pak, melayang-layang. Atau gimana? Maksudnya Pak Dani siapa yang melayang-layang? Iya, harus menangkap. Kita kan. Kalau surga itu, ya ini pengertian saya, mohon maaf kalau salah, sekali lagi tolong diluruskan. Nggak apa-apa. Kita coba ngerti pertanyaannya Pak Dani. Kalau kita sudah berada di surga, kan tidak ada kalau surganya orang Kristen ya. Jadi tempatnya kan ada 3, atmosfer, ruang angkasa, dan kerajaan Allah. Aduh, maksudnya kalau kita mati, roh kita yang ke surga tingkat berapa? Begitu maksud Pak Dani? Oh iya itu. Kan tingkat ketiga katanya tadi di kerajaan Allah. Ya, di Firdaus, betul Pak. Nah, di situ apakah ada tempat berpijaknya seperti kita di bumi ini atau bagaimana? Ya kalau di situ ada Pak. Ada planet. Apakah ada planet di sana juga yang menciptakan planet? Oke, saya jelas di Wahyu itu. Maksudnya dia kalau kita mati Pak, kita mati loh, roh kita itu loh mana? Oke, mungkin melayang-layang di bulan atau melayang-layang di planet Venus begitu. Jadi tadi Pak Dani kan sudah dikasih ayat dan misalnya nih kata Semaim untuk surga tingkat pertama, langit kan kalau dalam bahasa Indonesia, dikasih ayat tuh sama Bu Sophie. Kalau
Bapak baca itu kan yang ada di situ kan paling burung-burung yang terbang kan gitu. Tapi kalau Bapak nanya orang meninggal kan tadi kita bahas kan yang naga awalnya kan. Jadi makanya Bapak dapat penjelasan ada 3 itu penjelasan tentang kata Samaim atau Uranos kan gitu kan. Surga, saya nggak tahu Uranos atau apa. Nah kalau Bapak mau nanya sekarang kalau orang mati, orang Kristen mati terus nanti air saman dibawa ke surga, surganya itu ya kayak gimana? Nah itu yang dijelasin Bu Sofi tadi. Kalau itu yang Bapak tanya sekarang ya itu kita jelasin gitu loh. Kan tadi Itu awalnya lah. naga Pak. Ya, saya mau tanya Ya, kelanjutan tadi. Kalau naga oke, saya oke. sudah selesai. Itu kan metafora. Oke. Saya bisa sampaikan sama Pak Dani, Pak Pak. Erwin, silakan Pak Erwin. Jadi kalau berbicara surganya orang Kristen yang disebut dengan Yerusalem baru itu, Pak Dani bisa membaca di dalam Wahyu pasal 21, itu sangat jelas dikatakan bahwa surga itu mencerminkan kemuliaan Allah yang cemerlang karena kehadirannya. Kemuliaan dari Yerusalem menunjukkan kemuliaan Shekinah Allah yang menyinari kota. Kemuliaan Allah menunjukkan pada kecemerlangan sinar yang berasal dari kehadiran dan kemuliaan Allah. Jadi di surganya kami itu gak ada lagi matahari, Pak. Karena terang dari Allah itulah yang menyinari semuanya di situ. Baru kalau dibaca lagi di sini, dinding dan pintu gerbangnya dikatakan itu luar biasa, dasar batu, ukurannya, perhiasannya, semua ada di situ, Pak. Tapi itu hanya dalam sebuah penglihatan. Noise. Siapa itu? Mic Pak Erwin mungkin. Oh, bukan. Itu jadi di Wahyu pasal 21 itu Pak Dani ya, itu sudah cukup jelas tentang keadaan surga itu seperti apa. Lantainya ada Pak, permata, dinding ini semua di situ banyak sekali. Oke, mungkin kalau Ibu Sofi mau nambahkan silakan Bu. Ya, ini bedanya konsep teologi Alkitab Kristen ya dengan teologi semua agama lainnya. Jadi di dalam Alkitab kita, manusia itu nanti nggak di surga, Pak, tapi di bumi yang baru. Makanya dikatakan kita ini nanti Tuhan itu ya, langit itu akan dibinasakan sama Tuhan dengan nyala api, bumi juga dihancurkan yang ada sekarang ini. Itu nanti kita akan balik ke bumi, Pak. Rumah kita tidak di sono, rumah kita di bumi yang baru. Makanya dikatakan tahta Allah Yerusalem baru itu turun. Makanya di dalam konsep teologi Alkitab, Allah itu selalu ingin bertabernakel atau berkemah di antara manusia. Nah, itu terjadi di Taman Eden ketika Allah itu bercakap-cakap dengan Adam, berjalan, punya relasi yang bagus. Ketika relasi itu rusak karena dosa, Tuhan bicara sekali lagi nih kepada Musa, bikin kemah supaya apa? Namanya tabernakel. Artinya aku tuh berkemah di tengah-tengah. Makanya Tuhan ngomong langsung muka dengan Musa, makanya namanya kemah pertemuan. Ya, ada yang mengecek, kok namanya kemah, emang kayak kemah pramuka? Enggak, karena kemah itu dipindah-pindah, portable dia. Ya, dibongkar kadang-kadang kalau awan-awan tiang awan itu jalan, ya ketika Yahweh itu jalan, itu dibongkar kemahnya sama Musa, dia ngikuti Tuhan kemanapun. Makanya itu namanya Tuhan bertabernakel. Nah, ketika dikatakan Bait Salomo itu juga merupakan tabernakel. Jadi keinginan Tuhan itu selalu ingin berdekatan dengan kita, selalu ingin, itu konsep Yahudi, Pak. Yaitu Yahweh itu ingin turun di dalam Shekinah-nya. Shekinah ini adalah aspek feminim daripada Tuhan, yaitu berkemah di antara kita. Nah, makanya Yesus dikatakan tubuh Yesus itu adalah. Mohon maaf ya Ibu ya, saya potong sedikit. Satu jadi konsep Yahudi atau konsep Kekristenan? Kita kan penerus Yahudi, Pak. Bapak tahu bahwa semua Kristen awal itu orang Yahudi. Semua murid Yesus itu orang Yahudi, Bapak tahu enggak? Kalau penulis Alkitab Perjanjian Baru itu Yahudi. Bu Sofi, berarti Hasem atau Allah cuma ingin dekat ke Bani Israel saja? Aku belum selesai. Jadi yang dikatakan Alkitab Perjanjian Baru semua penulisnya orang Yahudi, Pak. Nggak ada ya, kecuali Tabib Lukas. Tabib Lukas punya darah Yunani. Tapi semua itu orang Yahudi, Pak. Ya, ahli Taurat. Ya, jadi yang kekristenan itu berawal dari semua murid Yesus 12 itu, enggak ada yang orang Indonesia, apalagi orang Surabaya. Semuanya orang Yahudi, Pak, muridnya Yesus. Jadi ya, ini bukan pertanyaan saya. Bentar, saya jelaskan di kitab Wahyu yang namanya tabernakel. Bentar, Pak, aku bentar. Aduh, noise ini. Saya ngomong. Sepertinya noise. Dari mic Pak Dani ya. Halo Pak Dani. Halo.
Oh sorry, dari mic Bu Sofi, sorry. Silakan Pak Dani. Jadi ini menimbulkan pertanyaan lagi. Sementara orang Yahudi atau Judaism itu tidak mengakui kekristenan, itu jadi dilema lagi berkembang itu. Tapi ya sudahlah, itulah faktanya. Tidak ada yang dilema Pak. Orang Yahudi sekarang yang mesianik banyak kok. Siapa bilang? Orang Yahudi sekarang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu banyak Pak. Sekarang udah banyak orang-orang Israel di sana masuk Kristen. Siapa bilang? Yahudi yang mana dulu yang menolak? Tidak semua Pak, bahkan pada zaman Yesus. Ya, Oke, saya tanya. Bentar, saya belum selesai, saya jelaskan tabernakel tadi. Makanya di kitab Wahyu ya dikatakan dia nanti akhirnya di bumi yang baru dan langit yang baru dan bumi ini dia berkemah, bermiskan. Makanya Musa disuruh bikin tabernakel. Itu keinginan Tuhan Pak, yaitu berkemah di tengah-tengah kita. Makanya Yesus berkata nanti kalau kamu setia sampai akhir, kata Yesus, kamu akan menjadi anakku dan aku akan menjadi Allahmu. Itu Bapak baca di kitab Wahyu. Dan aku akan berkemah di tengah-tengah kamu. Itu keinginan Tuhan Pak. Karena dosa, dia nggak bisa Pak berkemah di antara kita. Karena dosa kita. Dan hanya orang-orang punya Roh Kudus aja yang sekarang punya relasi dekat dengan Tuhan Yesus. Nah itu keinginan hatinya Tuhan tuh selalu ingin berdekatan dengan kita. Nggak ada Pak Tuhan tuh mau jauh. Kita anaknya kok, dia bapak kita kok. Bapak ambil anak gitu loh Pak, nek pisah nggak bisa Pak. Saya pisah sama anak saya nggak bisa Pak. Gondeli terus anak saya. Kenapa anak? Nah ini sama pembantu yo sak jar-jar ke. Nek pembantune lunga yo golek meneh Pak, golek sing anyar pembantune. Tapi kalau sama anak nggak bisa Pak. Hati kita tuh pengen teriak sama anak kita kalau anak kita jauh. Makanya Yesus memberikan gambaran di dalam Injil. Ketika anak yang bungsu ini sudah kurang ajar, minta warisan, menghabiskan duit dengan pelacur, hilang, nggak ngakui bapaknya, pengen bapaknya mati. Tapi gambaran Yesus apa tentang Bapak kita di surga? Ketika anak ini pulang kembali, Bapak ini merangkul Pak. Nah, Yesus berkata, itu seperti itu loh Bapakmu di surga. Seperti itulah Bapakmu di surga. Yesus berkata, kalau kamu yang jahat, kamu nih loh jahatnya kayak gini, tukang bohong, tukang nipu. Kalau anakmu minta roti, kamu nggak akan kasih ular. Kalau anakmu minta makan, kamu nggak akan kasih batu. Mungkin jawabnya nggak usah seperti ceramah, Bu. Yang di surga. Mungkin jawabnya nggak usah seperti ceramah gitu. Ya ini gaya saya. Ini siapa? Alwan. Ya, saya Alwan. Ya sebentar Pak Alwan. Di sini ada moderator. Acara hari ini kita bagi dalam 2 sesi. Tadi sesi agak sore ya, dari jam 8-an lah sampai jam berapa. Islam menjawab ya, jadi Islam yang panjang kali lebar. Sekarang giliran Kristen menjawab, memang alokasi waktunya lebih banyak. Mohon dipahami. Silakan Bu Sofi. Ya, ini giliran Kristen menjawab pertanyaan. Jadi tadi saya gambarkan Tuhan itu Bapak kita. Makanya Yesus berkata kalau kamu setia sampai akhir, baca di kitab Wahyu, kamu akan menjadi anakku dan aku akan menjadi Allahmu. Bapak sama anak begitu kasih besarnya Bapak kita di surga pada kita. Dia memberikan anaknya tunggal supaya ya. Cukup Bu Sofi? Ya, silakan Pak Dani. Barang siapa percaya di dalam namanya, kita selesai sama aku. Juga kamu ada di Firdaus. Tempat. Gitu Pak Dani. Terima kasih Bu ya. Jadi jangan beranggapan ini agama Yahudi, agama Kristen. Kristen itu dari Yahudi Pak. Sebentar saya jelaskan ya Pak. Awal mulanya Kristen itu adalah sekte jalan lurus namanya. Jadi sempalan agama Yahudi. Jadi ibarat misalnya nih, kalau Bapak kayak di Islam ada Sunni, ada Syiah ya. Nah itu Pak, ibadahnya tuh masih di sinagog. Jadi orang Kristen awal sampai sekitar tahun 160-an sampai pemberontakan Bar Kokhba, ya, pemberontakan Bar Kokhba. Itu kalau Bapak baca sejarah, itu ibadahnya masih di sinagog, Pak, sama-sama orang Yahudi. Tidak ada ibadah di gereja, waktu itu belum ada gereja. Orang Kristen itu masuk ke sinagog tempatnya Yahudi itu loh Pak. Sama-sama ibadah di situ, tapi percaya Mesias karena mereka memang menantikan Mesias. Cuma mereka ada yang nggak setuju Mesias ki sopo. Ada yang menerima, oh memang Yesus Mesias, ada yang enggak. Nah, ketika pemberontakan Bar Kokhba menyatakan Bar Kokhba ini adalah Mesias, orang-orang Kristen yang sudah percaya Yesus mulai memisahkan diri dari sinagog, dari orang Yahudi. Disitulah terjadi perpisahan antara Yahudi dengan Kristen. Tadinya enggak Pak. Tadinya Kristen itu adalah salah satu istilahnya apa ya? Cabang agama Yahudi, begitu Pak. Itu sejarah. Nah makanya ini mesti kita melihat secara fair, mesti kita belajar sejarah. Makanya itu kita tidak bisa melupakan sejarah. Kalau melupakan sejarah itu nanti Pak terbrainwash
terbrainwash Boleh dengan saya bertanya? diajari guru Boleh saya kayak bertanya? ini mesti ya silakan. Silakan bertanya. Jadi Ibu Spiatur tadi menyampaikan dulu orang Kristen ibadahnya di sinagog. Kemudian pecah, ya kan? Bapak bisa baca. Sekarang boleh ya. Sekarang saya tanya, sekarang boleh nggak agama orang Kristen ibadahnya di sinagog di Yerusalem ataupun di Israel, boleh nggak? Sekarang kalau yang Bisa nggak Yahudi dia? Mesianik yang percaya Yesus, setahu saya ya, tanya, itu sebentar masih dulu. ke sinagog. Boleh nggak orang Kristen sekarang ya, saat sekarang, boleh nggak dia beribadah di sinagog? Ya, saya belum pernah Diizinkan ke nggak? Yerusalem sih, Pak. Saya nggak tahu ya, mereka izinkan apa tidak orang Kristen masuk ke sinagog. Ya, tetapi saya sudah mengatakan tadi sudah tahun 160-an pemberontakan Bar Kokhba itu terjadi perpisahan. Ya, Bapak harus bedakan begini nih Pak, Kristen yang bangsa Yahudi dengan Kristen yang bangsa Goyim. Pada waktu gereja awal Kristen berdiri, itu memang terjadi satu perdebatan. Jadi di mana mereka melihat loh, kok nih Roh Kudus juga dicurahkan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi padahal mereka tidak bersunat. Nah ini terjadi sedikit perdebatan antara kalau Bapak baca di Kisah Para Rasul ya, itu gereja mula-mula, Petrus, Yakobus, Yohanes, tokoh guru jemaat pada waktu itu, mereka ternyata loh berarti firman Tuhan, berarti keselamatan ini bukan cuma orang Yahudi doang, karena mereka juga kepenuhan Roh Kudus sama seperti kita, Roh Kudus juga dicurahkan atas mereka. Nah makanya muncullah Rasul Paulus sekarang bagaimana menjembatani gini Pak, Goyim ini yang nggak bersunat, yang nggak tahu Taurat, betul nggak Pak? Mereka kan kalau orang-orang Yahudi merayakan Ibu Sophie mungkin gini aja. Jadi begini, pertanyaan saya kan cukup singkat. Boleh atau tidak orang Kristen ke sinagog yang ada? Boleh Pak. Nah itu aja. Kalau boleh atau tidak aja boleh Pak. Mungkin gini, jawaban yang lebih keren Pak Dani. Di rumah Bapak, di masjid Bapak, dimanapun orang Kristen boleh beribadah Pak. Masalahnya apakah dibolehkan itu aja? Iya, makanya dibolehkan tidak oleh orang Yahudi itu Bang maksudnya. Ya saya nggak tahu, saya nggak pernah ke sinagog ya. Tanya orang Yahudinya lah Pak. Tanya orang Yahudinya. Kalau orang Kristen boleh-boleh aja. Ya nggak apa-apa, saya tanyakan orang Yahudi misalnya kayak. Nah begitu juga, kami juga kan nggak bisa menerima orang Kristen sholat di masjid, ibadah di masjid kami ya nggak mungkin kami terima. Itu sudah jelas. Cuman yang anehnya begini, sebentar. Yang anehnya kami ya, saya mendapatkan informasi dari Mesir. Di Mesir itu kan ada orang Yahudi, ada teman saya di sana. Kalau dia mau sholat, itu dia di sinagog ternyata dibolehkan minta izin mau ibadah sholat untuk umat Islam, dia membolehkan. Itu yang aneh bagi saya. Saya pernah dengar itu ya. Dan kemudian Mesir juga itu kan Islam Pak, kalau nggak dibolehkan penggal. Enggak saya tanya orang Yahudi juga ya yang di Ishak itu, saya tanya juga yang di termasuk Palen itu. Saya bilang kan bagaimana kalau orang Islam yang beribadah di sholatnya menggunakan rumah ibadahnya orang Yahudi, boleh nggak? Bisa, nggak masalah katanya. Itu aja. Katanya Iya, kalau diizinin bisa Pak, tapi kan nggak mungkin tiap hari dibuka buat orang yang ini. Itu kan hanya situasional Pak. Iya, yang situasional, betul, benar. Gitu, dan itu saya izin yang punya dong, yang punya rumah. Tapi dia mengizinkan. Tapi saya balik bertanya, kalau orang Kristen beribadah di situ boleh nggak? Saya tanya begitu. Oh nggak boleh katanya. Oh gitu, ya udah itu kan haknya dia Pak Dani. Gitu. Oh Allah.